Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, anak-anak dirahmati Allah, sebelum kita lanjut kepada materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, Ustadz lihat terlebih dahulu apakah hari ini ada yang absen, izin sakit. Nampaknya hadir semua ya, tidak ada yang tidak hadir ya, alhamdulillah. Baik, anak-anak dirahmati Allah, kembali sebelum kita melanjutkan materi baru pada hari ini, mari kita refleksi terlebih dahulu terhadap materi yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu ya, mengenai penyelenggaraan jenazah ya, mengenai penyelenggaraan jenazah. Baik, yang pertama, sebutkan fardu kifayah atau kewajiban yang kita lakukan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Ada 4 ya. Nah, silakan. Pertama, oke, baik. Yang pertama adalah sama-sama ya, memandikan. Yang kedua, terus yang ketiga, terus yang keempat, menguburkan. Itulah fardu kifayah yang harus kita laksanakan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Baik. Berikutnya yang terakhir, coba jelaskan kepada Ustadz ya, bagaimana cara mensolatkan jenazah. Ananda Ahmad Ramadan, silakan. Jadi yang pertama itu di sholat jenazah, yang pertama di takbir sholat jenazah itu ada 4 takbir. Yang pertama itu kita membacakan surah Al-Fatihah. Ya, baik. Alhamdulillah, benar ya. Itu dia ya. Itu tata cara melaksanakan sholat jenazah. Ya. Baik, anak-anak Ustadz yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita lanjutkan materi kita yang baru. Silahkan Ananda sekalian melihat proyektor yang ada di depan. Lihat, ini ada gambar ilustrasi pertama. Padang pasir, ada orang yang dalam keadaan di tengah-tengah padang pasir itu sholat. Berarti dia dalam keadaan sholat di tengah-tengah padang pasir. Yang kedua, oke, baik, ya. Berarti dalam keadaan mereka berjalan, mereka berhenti, tidak mendapatkan masjid, sementara waktu sholat sudah masuk, atau waktu sholat sudah mau habis, mereka langsung sholat di jalan. Ya, baik. Oke. Ini masih gambar ilustrasi yang pertama. Sekarang Ustaz ingin kalian menyaksikan, ya, ada sebuah video pembelajaran kita pada hari ini. Kalian perhatikan. Ya, nanti akan kita lihat. Nanti kalian setelah memperhatikan video ini, kalian akan tahu materinya apa. Sekaligus kita akan mempraktekkan apa yang ada di dalam video itu. Oke, baik ya. Kita lihat videonya. Tata cara qasar sholat dalam perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qasar adalah meringkas sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Syarat mengqasar sholat sebagai berikut. 1. Sholat yang boleh dikosor adalah sholat yang jumlahnya 4 rakaat yang meliputi sholat duhur, asyar, dan isya. Adapun sholat maghrib dan subuh tidak diperbolehkan kosor. 2. Tempat tujuan bepergian harus jelas. Orang pergi yang tidak jelas arah dan tujuannya tidak diperbolehkan mengkosor sholat, seperti orang yang meninggalkan rumah sebab marah lalu pergi tanpa tujuan yang jelas. 3. Perjalanan yang dilakukan tidak kategori maksiat. Contoh kategori pergi yang tidak maksiat adalah pergi untuk membayar hutang, berziarah ke makam orang soleh, menghadiri undangan, silaturahim, dan lain sebagainya. Contoh pergi maksiat adalah pergi untuk merampok, berjudi, mencuri, dan lain sebagainya. 4. Jarak tempuh perjalanan minimal 82 km. Jarak tempuh yang diperbolehkan untuk mengqasar sholat adalah minimal 82 km, baik perjalanan dengan berjalan kaki atau naik kendaraan. Keringanan ini bukan dilihat dari waktu dan kecepatan perjalanan
perjalanan yang ditempuh, tetapi dilihat dari jarak atau panjang perjalanan yang dilakukan. Ketika jarak yang ditempuh mencapai 123 km atau lebih, justru disunahkan mengqashar sholat. 5. Musafir sudah keluar dari batas desa tempat tinggalnya. Contoh, orang yang bertempat tinggal di Semarang akan melakukan perjalanan ke Surabaya, maka boleh melaksanakan sholat qashar setelah keluar dari Semarang. 6. Niat sholat qashar saat takbiratul ihram. 7. Tidak makmum dengan orang yang sholat sempurna 4 rakaat. Orang yang sholat qashar tidak boleh makmum kepada orang yang sholat sempurna 4 rakaat, meskipun hanya makmum sebagian, seperti makmum pada saat tahiyat akhir. 8. Sholat qashar dilaksanakan saat masih dalam perjalanan. Apabila sudah pulang sampai melewati batas desanya, maka sudah tidak boleh sholat qashar. Sahabat muslim hafizahumullah, orang yang akan pergi melebihi jarak 82 km namun di pertengahan jalan mendadak pulang, maka tidak boleh melaksanakan sholat qashar. Begitu pula orang yang berniat menetap atau mungkin 4 hari atau lebih di suatu tempat, maka juga tidak boleh mengqashar sholat. Adapun contoh niat sholat qashar untuk sholat duhur adalah sebagai berikut. Usolli fardhu zuhri qasran lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu duhur qashar karena Allah Ta'ala. Adapun niat sholat qashar untuk sholat asar adalah sebagai berikut. Usolli fardhu asri qasran lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu asar qashar karena Allah Ta'ala. Adapun niat sholat qashar untuk sholat isya adalah sebagai berikut. Usolli fardhu isya'i qasran lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu isya qashar karena Allah Ta'ala. Nah, sahabat muslim hafizahumullah, demikian ini penjelasan tentang qashar sholat yang dapat kita laksanakan ketika bepergian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, anak Ustaz dirahmati oleh Allah. Tadi sudah kita saksikan ya video tadi ya. Nah, jadi Ustaz yakin kalian mengerti dan Ustaz yakin kalian paham bahwa video tadi adalah membahas tentang materi tentang apa? Sholat qashar, atau dalam keadaan orang yang dalam perjalanan. Apa sholat yang diperbolehkan ketika seseorang dalam perjalanan? Iya, itu dia. Jadi namanya adalah sholat jamak dan sholat qashar. Dan itu hanya diperbolehkan bagi siapa? Iya, itu dia. Maka judul kita adalah sholat musafir. Oke? Oke, baik. Ini dia. Ini jadi materi kita pada pagi hari ini adalah tentang mengenai sholat musafir. Sholat orang yang dalam keadaan perjalanan. Ya, itu dia. Ada 2 tadi ya, sholat jamak dan sholat qashar. Itu dia. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita lihat terlebih dahulu ya kompetensi dasar kita. 1. Mengamalkan sholat musafir. Baik, indikator pencapaian kompetensinya ya, IPK-nya adalah meyakini pentingnya syariat Islam tentang sholat musafir. Berikutnya, tujuan pembelajarannya. Nah, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik diharapkan dapat 1, ya, memahami pentingnya syariat Islam tentang sholat musafir berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ini peta konsepnya, ya. Ini peta konsepnya. Coba lihat, itu dia, ya. Jadi sholat musafir itu ada 2. Baik ya, Al-Ustaz dirahmati oleh Allah. Coba perhatikan lagi di depan, ya. Nah, jadi Ustaz sampaikan terlebih dahulu, yaitu adalah lafaz niat dari sholat jamak dan qashar. Sebelum kalian menjelaskan, ya, terkait tentang tata cara sholat jamak qashar maupun itu syaratnya, tata caranya, Ustaz sampaikan terlebih dahulu lafaz niatnya, ya, lafaz niatnya. Ya, baik, anak Ustaz dirahmati oleh Allah. Sekarang kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana pemahaman kalian tentang sholat musafir ini, yaitu jamak dan qashar, ya. Nah, maka untuk itu saya minta kepada kalian setelah tadi kita membaca buku masing-masing,
Ustaz ingin kalian menjelaskan hal-hal terkait tentang sholat qasar dan jamaah ini. Baik, yang pertama, ya, jelaskan syarat sholat qasar. Jelaskan syarat sholat qasar. Syahira, silakan. Ananda Syahira, jelaskan. Syarat-syarat sholat qasar bagi musafir yaitu yang pertama sholat wajib 4 rakaat jika sendiri 2 rakaat. Oke, baik. Ananda sangat baik ya, telah menjelaskan, menyebutkan syarat-syarat syarat qasar tanpa ada sedikit pun kurang. Nah, sedikit Ustaz tambahi ya, itu jarak antara dua marhalah atau 16 faksa itu kalau kita kilometerkan itu sekitar 82 kilometer. Kalau dari Mandua model Medan itu sampai kira-kira kalau daerah kita mau ke Rantau sana itu sampai ke Sepis-Pis, tebing tinggi. Itu dia. Kalau kita mau narik puncak Brastagi itu lapangan luas, tempat biasa rekreasi, apa namanya itu? Bukit Kubu belum sampai. Karena masih sampai harus langsung ke Kabupaten Karunya. Ya, Bukit Kubu belum. Jadi nggak boleh qasar sama jamaah. Baik ya, jelas ya. Oke, berikutnya. Oke, baik. Saya dirahmati Allah sekarang ya. Coba jelaskan syarat jamak takdim. Ya, baik. Ahmad Ramadan. Baik, syarat jamak takdim itu yang pertama jarak minimal itu sekitar 2 marhalah atau 82 km. Oke, baik. Terima kasih Ananda Ahmad Ramadan. Jawaban Ananda sangat memuaskan dan benar. Ya. Baik, berikutnya ya, kita beralih jelaskan syarat-syarat jamak takhir. Silakan Ananda Raihan. Jadi syarat-syarat jamak takhir itu ada 2. Yang pertama itu ada niat. Ya, baik. Terima kasih Ananda Raihan. Itu artinya apa? Artinya kalau telah habis kalian sudah masuk jalan rumah kalian, maka jamak takhir sudah tidak bisa lagi. Ya. Maka sebelum masuk jalan kalian, umpamanya rumah Dafa di mana? Tembung. Nah, jalannya? Kalau sudah masuk jalan makmur, simpang jodoh belok kanan, terus baru masuk belok kiri, udah masuk jalan makmurnya, udah tak boleh lagi untuk menjamak takhir. Tapi kalau masih sampai simpang jodoh, entah mungkin beli rujak di situ, simpang itu jodoh itu ya. Nah, itu masih boleh kategori dari luar kota, baru sampai simpang jodoh, beli rujak sebentar, sholatlah dia. Di mana? Mungkin numpang di tempat gerobak jualan rujak itu ya. Oke, baik ya. Kita lanjutkan. Nah, ini sekarang pas sekali kondisinya ini. Pas sekali kondisinya. Apa itu? Lagi hujan. Iya kan? Nah, kira-kira, itu dia. Boleh atau tidak atau punya persyaratan? Silakan jelaskan bagaimana cara menjamak sholat ketika hujan. Ya, ketika hujan. Baik, silakan Andara. Syarat-syarat jamak sebab hujan yang pertama itu boleh dilakukan dengan jamak takdim. Yang kedua syarat-syaratnya disamakan dengan jamak takdim. Iya, baik. Sangat bagus ya untuk jawabannya. Yang penting kalau sudah kata menjamak saat hujan, hujannya pun itu, mohon maaf ya, bukan hujan gerimis-gerimis manja. Ya. Tapi dia betul-betul hujan lebat luar biasa yang mengakibatkan mungkin ada angin. Ya, itu dia. Tapi kalau hujan-hujan gerimis tidak bisa. Ya, masih bisa lagi berpayung, belum bisa. Ya. Baik. Terima kasih Andara. Berikutnya. Kalian pernah sakit nggak? Sakit parah? Impus? Opname sebulan? Nah, kalau sudah ada umpamanya kalian sudah opname, kira-kira menjamak karena sakit boleh atau tidak atau punya persyaratan? Coba silakan jelaskan. Ananda Dafarizik. Jadi Ustaz, jamak karena sebab itu merupakan jamak atau sholat jamak atau sholat yang mengumpulkan karena disebabkan oleh sakit. Baru menurut ulama Syafi'i atau mazhab sholat jamak sebab sakit itu tidak diperbolehkan Ustaz. Sedangkan menurut mazhab atau Imam Ahmad, Imam Nawawi dan Imam Malik itu diperbolehkan Ustaz, karena menurut mereka lebih dibutuhkan ketika sakit daripada
sama Ustaz dengan sholat jamaah setelah bersatu. Iya. Karena kondisinya kalau kalian umpamanya ya, Ustadz sudah pernah merasakan penyakit pembengkakan pembuluh darah di kaki. Mendenyut. Kalau sudah denyut, itu demam tinggi. Berjalan pun mesti megang. Megang dinding. Kalau tidak jatuh. Kondisi kita sulit untuk kamar mandi. Ke kamar mandi itu kalau tidak butuh saja, nggak kamar mandi itu. Maka disitulah Ustadz sendiri mempraktekkan mensolat jamak karena sakit. Jelas anak Ustadz? Oke, baik anak Ustadz yang dirahmati Allah. Untuk terakhir tugas kita adalah yaitu kalian mempraktekkan atau mendemonstrasikan tata cara sholat musafir. Yang Ustadz minta adalah menjamak, mengkosor sholat zuhur dan asar dengan jamak takdim. Berarti asar dikerjakan pada waktu zuhur. Ya, ini langsung kita praktekkan di masjid kita, di Masjid Mandua Model Medan. Ya, baik. Baik, anak Allah, di sini kita langsung mendemonstrasikan, mempraktekkan sholat jamak kosor langsung di masjid. Ya, tata caranya. Berarti kalian dalam perjalanan nampak masjid, kalian langsung melaksanakan sholat jamak dan kosor. Untuk itu, ya Ustaz berikan amanah kepada Ananda Syahru untuk memimpin, mengimami tata cara pelaksanaan sholat jamak kosor. Ya, silakan Syahru jelaskan jamak kosor apa. Ya. Baik, kita akan praktikkan sholat jamak qashar, yaitu jamak takdim, di mana kita melaksanakan sholat asar di waktu zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sholli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilaihi asru imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sami'allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu bis samawati wal ardi wa ma shi'ta min shay'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni waj'alni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afni. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma shi'ta min shay'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afini. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. صلي فرض الظهر ركعتين قصرا مجموعا إلى أسر إماما لله تعالى. الله أكبر كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Baik, anak dirahmati oleh Allah, alhamdulillah materi ini ternyata kalian mampu untuk memahami sekaligus mendemonstrasi dan menyimulasikan, mempraktekkan. Itu artinya ini bisa kalian praktekkan, bisa kalian amalkan nantinya di dalam perjalanan ya. Dan saya yakin kalian sudah paham dan bisa mempraktekkan tata cara sholat musafir ini. Ya, insya Allah nanti pada minggu yang akan datang kita akan kembali untuk belajar dengan materi yang baru. Ya, sampai di sini pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Ustaz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.